Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Baru 3 orang. Apa kabar? Luar biasa. Oke, terima kasih. Waktu yang indah untuk kita kembali memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakan sekali lagi kesempatan yang luar biasa ini untuk kita belajar dari firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan atau seri khotbah kita dari kitab Efesus. Kita melanjutkan dari minggu yang lalu, dan saya percaya bahwa waktu kita siap, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Kebenaran itu, saya selalu bilang bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Saudara tahu bahwa salah satu pekerjaan iblis adalah menipu. Dia menipu kita. Kita mempercayai sesuatu yang adalah kebohongan. Saya mau bilang kepada saudara, setengah benar itu nggak benar. Betul? Setengah benar itu nggak benar. Half truth is not truth. Yang Tuhan mau adalah kita kenal kebenaran. Dan waktu ada persoalan, ada masalah, kita berdiri di dalam kebenaran dan dalam kemenangan. Amin. Saya ingin kita baca bersama-sama. Oke, mari kita, terima kasih Pak Herman. Mari kita bangkit berdiri, buka Alkitab saudara. Walaupun ada di sana, tapi kalau saudara punya Alkitab, buka bersama saya Efesus pasal 3 ayat 20 sampai ayat yang 21. Minggu lalu kita berhenti ayat 29, ayat 19. 2 minggu lalu ya. Oke, sudah dapat semua? Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Paulus menutup, saya sudah bilang bahwa kitab Efesus dibagi 2 bagian besar, yaitu doktrin dan praktek. Doktrin dan aplikasi. Nah, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 21 itu bicara tentang doktrin. Pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 sampai ayat yang terakhir bicara tentang aplikasi atau praktek. Dan sekarang Paulus menutup bagian ini dengan apa yang kita sebut doksologi atau pujian penyembahan kepada Allah. Pujian penyembahan kepada Allah. Nah, saya ingin kita lihat sedikit kitab Efesus. Jadi saya ulang kembali, Bapak Ibu ingat ini pasti, ya. Oke, Efesus, siapa kita di dalam Kristus? Siapa kita di dalam Kristus? Posisi pasal 1 ayat 1 sampai 3 sampai 13, kuasa ayat pasal 3 ayat 14 sampai 21. Posisi dan kuasa. Ya, berarti di situ lalu ada praktek dan proteksi. Kita sudah bicara posisi. Beberapa bulan terakhir kita sudah lewat, kita sudah bicara posisi. Siapa kita di dalam Kristus? Posisi kita di dalam Kristus. Posisi kita, apa yang Allah buat di dalam Kristus bagi kita. Pasal 1 bicara tentang posisi. Nah, kita lihat, buka Alkitab saudara, pasal 1 ayat 3 dan 6, apa yang Alkitab bilang di situ? Dia bicara tentang posisi kita. Pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Dia memberkati, Allah memberkati kita. Ayat 6, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus. Allah memberkati kita di dalam Kristus. Pertama, posisi kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Amin.
Amin. Saya ingin saudara pegang ini dan mengerti ini. Siapapun saudara, tidak peduli latar belakang, kondisi, lingkungan, apapun yang saudara hari ini, percayalah bahwa di dalam Kristus saudara diberkati. Amin. 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 Posisi yang kedua, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Wow, ini luar biasa. Ayat yang keempat, pasal 1. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan, bisa saudara bayangkan itu. Sebelum dunia ini ada, sebelum Kejadian pasal 1 ayat 1, sebelum itu ada, saudara sudah pilih, Tuhan sudah pilih saudara dan saya. Amin. Di dalam Kristus, di dalam Kristus. Bayangkan itu saudara. Kenapa? Sebab ada banyak orang yang lahir langsung pulang ke surga. Betul? Betul? Ada orang yang anak pertama kali keguguran umur 3 bulan. Dia bahkan tidak pernah lihat dunia ini. Tapi hari ini saudara dan saya duduk di sini, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih saudara di dalam Kristus. Kalau saudara mengerti ini, saya mau bilang, kebenaran itu memerdekakan. Kalau saudara mengerti ini, apapun yang dunia dan iblis label saudara atau cap saudara, itu tidak berpengaruh kepada siapa saudara di hadapan Allah. Amin? Amin. Amin? Amin. Dunia bisa bilang saudara orang yang kalah, orang yang tidak berhasil, pecundang, masa lalu yang tidak benar. Tapi bilang, di dalam Tuhan saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Amin. Amin. Wow. Dan pemilihan itu di dalam Kristus. Kenapa? Dengan kata lain, pemilihan itu terbuka bagi semua orang. Allah memilih Yesus, siapa percaya Yesus selamat. Itu pemilihan. Bukan berarti semua dunia dipilih atau hanya ada orang yang dipilih dan ada yang tidak. No. Alkitab sedang bicara dia memilih kita di dalam Kristus. Siapa percaya kepada Kristus, Yohanes 3:16, dia memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dan hari ini kita ada di sini. Yang ketiga, dia menentukan dari semula menjadi anak-anaknya. Ayat yang kelima. Dan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dia menentukan, dia memilih, dia menentukan saudara dan saya tidak hanya dipilih tapi menjadi anak. Kenapa ini penting? Sebab nanti di ayat di bawah dikatakan bahwa kita adalah ahli waris. Yang berhak menerima ahli waris hanya anak. Betul nggak? Betul? Dan oleh karena itu sebelum ini Alkitab Paulus bilang di dalam Kristus, Allah di dalam Kristus menentukan dari semula untuk kita menjadi anak-anak. Hari ini saudara dan saya duduk di sini dan kita bisa bilang, Bapa, engkau Bapa yang baik. Itu bukan karena saudara dan saya hebat. Bukan karena saudara dan saya bisa berperilaku baik. Tapi ada Yesus yang mati di kayu salib, menebus dan mendamaikan saudara dan saya dengan Bapa, supaya kita bisa memanggil dia Bapa yang baik. Amin. 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 Yang keempat, dia menebus dan mengampuni. Ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dia tidak hanya memberkati, dia tidak hanya memilih, dia menentukan dari semula. Tidak hanya itu, dia menebus dan mengampuni. Nah, saudara tahu Kejadian pasal 2 dan ketiga, pasal 3. Manusia diciptakan dan akhirnya jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah merancangkan apa yang disebut rencana penebusan. Sebab Alkitab bilang begini, suatu hari kelak, waktu Allah bicara kepada ular, suatu hari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan memanggut tumitnya. Bicara tentang Yesus, bicara tentang penebusan. Dan sekarang Paulus bilang di dalam Kristus Allah menebus, redeem, membayar dengan lunas semua hutang dosa kita. Halo.
Saya mau bilang bahwa dosa saudara sudah diampuni di kayu salib. Dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa masa depan sudah diampuni oleh Yesus di kayu salib. Yang percaya bilang amin. 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 Nah, persoalan dengan perjanjian lama, dosa di dalam perjanjian lama hanya bisa mengcover dosa masa lalu. Hari ini engkau berdosa, besok kasih korban lagi. Betul nggak? Kalau engkau buat dosa, menghadap imam besar 1 tahun 1 kali, imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, persembahkan korban supaya engkau diampuni. Tapi dalam perjanjian baru Alkitab berkata, Yesus menjadi korban 1 kali untuk selama-lamanya. Dia mati buat saudara dan saya. Persoalannya kenapa? Banyak orang Kristen bilang begini, aduh saya berdosa, saya tidak layak. Itu condemnation dari iblis, itu tuduhan dari iblis. Saudara diampuni, tugas saudara adalah datang ke salib itu dan bilang, Tuhan saya berdosa, saya salah benar, tapi pengampunanmu tersedia bagi saya. Amin. Amin. Yang kelima, saya cepat, ini hanya pengantar, melimpahkan kasih karunia, grace, kita sudah bicara itu. He lavish, bahasa Inggrisnya dia mencurahkan, dia pull out seluruh kasih karunia-Nya kepada kita, ayat 6 dan ayat yang ke-8. Dia menyatakan rahasia kehendaknya, misteri, dalam bahasa Inggrisnya misteri. Dia menyatakan misterinya bagi kita, membuka rahasia kehendaknya bagi kita, ayat 7. Dan kita mendapat bagian yang dijanjikan, warisan, bicara tentang surga. Kita mendapat bagian sekarang, sudah dapat, sudah diselamatkan, tapi kepemenuhannya nanti waktu Yesus datang, kita ketemu dengan dia di awan-awan dan kita ke surga. Amin. Amin. Yang ke-8, dia memeteraikan saudara dan saya dengan Roh Kudus. Ayat 8, saya suka ini, coba kita baca ayat 8. Ayat 13, maaf ya, ayat 13. Dan di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, atau Kristus, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sebelum saudara percaya, tidak ada Roh Kudus. Waktu hari, menit, detik di mana saudara bilang, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu Roh Kudus dimateraikan. Tahu materai ya? Bukan yang pakai ludah itu ya. Kemarin saya baru kirim surat ke Amerika. Perangko di sini bagus, ada kayak stiker gitu. Kalau di Indonesia harus pakai ludah sedikit. Alkitab berkata Roh Kudus memeteraikan saudara, bicara tentang milik. Saudara adalah milik Allah. Yang kedua bicara tentang down payment. Tahu down payment ya? DP. Milik, sudah bayar, tapi kepenuhannya nanti waktu Yesus datang. Tapi kita adalah milik Kristus. Apa buktinya bahwa saya milik Kristus? Ada Roh Kudus di dalam saya. Pada titik ini saya ingin saudara mengevaluasi kembali doktrin Roh Kudus di dalam pengajaran gereja. Sebab ada orang yang bilang, mari kita minta Roh Kudus masuk. Apakah Roh Kudus itu masuk dan keluar, masuk dan keluar? Mengerti maksud saya? Sebab Alkitab bilang, waktu kita percaya, dia materaikan. Dan itu terus sampai dia datang kembali. Tanda dia mengenal saudara sebagai anak, waktu dia lihat materai di hidup saudara, yaitu Roh Kudus. Yang percaya bilang amin. 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 Di dalam saudara dan saya ada Roh Kudus. Amin. Amin. Dan ini kekuatan. Nah ini posisi. Bagaimana dengan kekuatan? Paulus bilang, kamu di dalam Kristus punya posisi. Di dalam Kristus kamu juga punya kuasa. Pasal 1 ayat 19. Saya sudah jelaskan ini. Coba kita lihat. Pasal 1 ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ingat baik-baik. Jadi kita tidak hanya diberkati, dipilih, dimateraikan, ditebus, diampuni, dimateraikan,
Apalagi ditentukan menerima ahli waris. Tidak hanya itu, Alkitab bilang kita diberi kuasa. Dan saya ingin saudara lihat ayat 19 kembali. Saya sudah bicara ini 2 minggu lalu, tapi saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Di dalam ayat 19, 4 kata Yunani dipakai untuk menggambarkan kuasa yang saudara dan saya punya. Ayat baca Indonesia aja. Dan betapa hebat kuasa, yaitu dunamis, bicara tentang potensi kuasa. Potensi kuasa. Yang kedua, bekerja bagi kita yang sesuai dengan pekerjaan, energi, active power, kuasa yang aktif. Nah, kata pekerjaan dalam Alkitab bahasa Indonesia kita tidak ada, tapi dalam bahasa asli Yunaninya ada, bahasa Inggrisnya ada, working. Bahasa Indonesia saya nggak tahu kenapa nggak ada. Tapi di dalam bahasa Indonesia saya tambahkan, yang merah itu pekerjaan itu saya tambahkan. Bicara tentang active power. Kekuatan Allah itu aktif di dalam saudara. Dia bekerja. Saudara tahu kita punya handphone. Kalau dia low bat, nggak ada powernya, nggak bisa berfungsi. Benar nggak? Kekristenan saudara dan saya tidak hanya ada potensi kuasa, tapi kuasa Allah itu bekerja di dalam saudara. Pernah saudara rasakan ada masalah yang berat, saudara nggak tahu gimana hadapi, tapi akhirnya waktu itu lewat saudara lihat ke belakang saudara, kok bisa ya saya lewati? Pernah nggak hadapi gitu? Pernah? Kok bisa ya saya hadapi masalah itu? Itu yang disebut energi, kekuatan Allah memampukan saudara menang atas masalah itu. Amin. Yang ketiga, kartos atau dominion, wibawa, authority. Saudara tidak hanya punya dunamis, potensi kuasa, saudara tidak hanya punya energi yang Tuhan kasih, tapi saudara dominion, saudara punya otoritas. Oleh karena itu waktu saudara berdoa untuk minta sesuatu atau minta kesembuhan, saudara yang perlu saudara lakukan adalah klaim, pakai kuasa Allah di dalam hidup saudara. Yang percaya bilang amin. Amin. Kalau Allah sedang menjanjikan sesuatu di hidup saudara dan saudara tahu pasti itu dari Allah, iblis berusaha mencuri itu dari saudara. Tapi tugas saudara dengan kuasa yang Allah berikan di hidup saudara, klaim dan ambil itu. Yang percaya bilang amin. Bilang Tuhan, saya klaim janjimu, saya klaim berkat-berkatmu, saya klaim kesembuhan, saya klaim sukses, saya klaim masa depan yang indah di dalam Engkau. Bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada air mata, no. Kita masih hidup di dunia. Tapi yang pasti Tuhan menjanjikan kekuatan untuk menang dalam setiap masalah. Amin. Amin. Yang terakhir, iskus atau kekuatan. Kuasa, iskus berarti kekuatan, tenaga. Dan semua kata ini dipakai oleh Paulus dalam satu ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasa Allah yang bekerja di dalam kamu sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dengan kata lain Paulus bilang begini, betapa berdobel-dobel-dobelnya kuasa di atas kuasa di atas kuasa Allah itu bekerja di dalam engkau. Dan seharusnya engkau berkemenangan atas semua pergumulan hidupmu. Yang percaya bilang amin. Amin. Saya ingin saudara pulang hari ini dan dengan senang, dengan bangga dan katakan Tuhan ada kuasa di dalam saya. Amin. Saya berkemenangan. Posisi yang pertama. Yang kedua, kuasa, kehebatan kuasa Allah. Yang ketiga, demonstrasi kuasa Allah. Bagaimana kuasa itu didemonstrasikan? Ayat 20. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara bilang, itu teori baca res. Bagaimana mungkin kuasa itu bekerja? Lalu Paulus bilang gini, oke, kuasa itu pernah terjadi. Pernah nyata di dunia ini. Bagaimana dia pernah terjadi? Yang pertama, dia membangkitkan Yesus dari orang mati. Ayat 20. Kuasa itu membangkitkan Yesus dari orang mati. Tidak hanya membangkitkan, dia mendudukan dia di sebelah kanan Allah. Ayat 20 ya. Dapat ya? Baca bersama saya. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak hanya mendudukan Kristus, kuasa itu membuat Yesus jauh lebih tinggi. Ayat 21, dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya.
Kuasa itu membangkitkan, mendudukkan Yesus. Tidak hanya mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus jauh lebih tinggi dari segala kuasa. Saudara boleh sebut, mau dia bisa terbangkah, dia bisa apakah, dia mau pakai ayam merah, ayam putih, ikat pinggang merah, ikat pinggang putih, Tuhan bilang sebut namanya. Semua kuasa itu ada di bawah kaki Kristus. Amin. Amin. Saya nggak tahu, saya pernah bersaksi di sini atau tidak. Ada teman saya, dia pergi merintis di Kalimantan. Waktu dia pergi merintis, dia ketemu dengan kepala suku di dalam pedalaman Kalimantan. Lalu kepala suku itu ajak dia minum kopi. Saya cepat saja, waktu mau minum kopi dia bilang gini, Pak kepala suku, saya mau berdoa. Silakan. Waktu dia ambil kopi dan dia berdoa, kopi itu terbelah dua. Cangkir dan tatakan itu terbelah dua seperti orang potong. Dan keluar kelejengking dari dalam kopi. Langsung kepala suku ini bilang, Tuhanmu lebih besar dari Tuhan saya. Satu kampung semua jadi orang Kristen terima Yesus. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Allah. Amin. Nah, Paulus bilang begini, semua diletakkan di bawah kaki Kristus. Ayat yang ke-23, 22, segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus dan Yesus menjadi kepala bagi jemaat. Dia punya segala kuasa, kuasa itu berdemonstrasi dan sekarang dia kepala gereja ini. Amin. Dia pemimpin di sini, dia kepala tubuh Kristus. Dan dia, kita bilang kuasa itu bekerja di dalam engkau. Bayangkan ini. Contoh saya, kita biasa nonton film Superman atau Hulk begitu ya. Kita punya kuasa, tapi jalan di jalan orang tampar, aduh, padahal ditampar, padahal punya kuasa. Mengerti nggak? Bayangkan kalau Hulk yang begitu besar, dia di orang sini bilang dibully, bahasa Indonesia, dikerjain sama orang. Kalau dia punya kuasa, nah, banyak kali orang Kristen dikerjain oleh iblis, oleh musuh, oleh persoalan, oleh masalah, padahal dia punya kuasa. Mengerti nggak? Saudara dan saya punya kuasa di dalam Tuhan. Secara posisi kita benar di hadapan Tuhan, dan di dalam kita ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan kuasa itu didemonstrasikan di dalam Kristus. Sekarang kuasa itu didemonstrasikan di dalam saudara dan saya. Ayat 16 minggu lalu, 2 minggu lalu. Pasal 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Menurut Paulus bilang gini, aduh kasihan kalian gak ngerti kuasanya. Oke, saya berdoa supaya Tuhan buka mata hatimu. Tuhan membuat engkau mengerti, dan dia menguatkan batinmu. Dia menguatkan engkau oleh rohnya di dalam Kristus. Kenapa? Sebab hanya dengan terbukanya mata rohani kita mengerti bahwa kita semua punya kuasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sampai di sini Paulus sudah bicara, oke, kalian punya posisi kepada jemaat Efesus, kalian punya kuasa, dan itu dibicarakan kepada kita. Lalu mungkin saudara tanya, masa mungkin sih Paulus? Apa bisa posisi yang luar biasa sempurna, kuasa yang luar biasa dahsyat, masa bisa terjadi dalam hidup kita? Kenapa hari ini saya masih jatuh dan bangun? Mengerti? Wajar kan kalau kita tanya itu. Kenapa saya punya posisi yang luar biasa? Saya didamaikan, saya dipilih, saya diberkati, saya ditentukan, saya ditebus, saya warisan, saya memiliki warisan, saya dimateraikan dengan Roh Kudus, saya punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Kayaknya terlalu perfect Paulus. Masa mungkin itu bisa terjadi? Paulus bilang begini, ayat yang ke Efesus pasal 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan. Wow. Paulus bilang begini, oke, kamu masih ragu akan kuasa itu. Saya mau kasih tahu bahwa dia Allah yang hidup. Bagi dialah
yang dapat melakukan. Kata ini bagi dia yang dapat melakukan sedang bicara begini, dia ada, karena dia ada dia aktif, karena dia aktif dia hidup, karena dia hidup dia bisa melakukan. Yang percaya bilang amin. Amin. Kenapa? Saya sudah bilang, saudara ingat latar belakang orang Efesus. Sebelum mereka jadi Kristen, mereka menyembah Dewi Diana, mereka menyembah dewanya orang Efesus, dewinya orang Efesus. Mereka menyembah berhala, dibilang begitulah saudara. Dan waktu mereka menyembah berhala, mereka datang ke depan berhala, ayam merah, pinang merah, tahu ya, beras merah, dikupang sering. Di sini mungkin tidak ada, tapi harus bikin sesajian. Dewa itu ada, tapi dia tidak aktif. Dia nggak bisa buat apa-apa. Patungnya ada di situ, benar nggak? Dia eksis di situ, tapi dia tidak bisa buat apa-apa. Dia nggak hidup, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Paulus di ayat 20 bilang begini, bagi dialah yang dapat melakukan. Dia tidak hanya ada, dia hidup. Dia tidak hanya hidup, dia aktif. Dia tidak hanya aktif, tapi dia mampu melakukan sesuatu bagi saudara dan saya pagi ini. Yang percaya bilang amin. 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 Mungkin hari ini engkau datang dan engkau punya keraguan di hati. Tuhan, masa mungkin? Apa bisa? Apa bisa? Saya mau bilang bahwa bagi dialah yang dapat melakukan. Dia bisa mengubah air matamu menjadi tari-tarian. Amin. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Dia Allah yang bisa memulihkan pernikahan. Dia Allah yang bisa menolong bisnismu. Dengan kuat dan gagahmu engkau tidak bisa, sebab Alkitab berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangun. Amin. Kalau bukan Tuhan yang memagari dan menjaga kota, sia-sialah orang yang menjaga. Dengan kata lain, Tuhan engkau sanggup memulihkan keadaanku. Tuhan, pekerjaanku kelihatannya susah, sakit penyakitku kelihatannya tidak mungkin, tapi Paulus bilang, bagi dialah yang dapat melakukan. Amin. Amin. Tidak sampai di situ. Paulus bilang begini, dia tidak hanya dapat melakukan, dia melakukan jauh lebih banyak. Halo, get excited. Paulus bilang begini, dia tidak hanya dapat melakukan, oke, kita bandingkan sekarang. Tanpa Tuhan kita diberi karunia, kita diberi akal, kita belajar, kita sekolah, kita punya kemampuan untuk buat sesuatu, benar nggak? Ya kan? Tetapi kalau tanpa Tuhan engkau hanya bisa buat segini. Kenapa saya bilang begitu? Sebab ada banyak orang di luar sana nggak kenal Tuhan, benar. Tapi Tuhan, mereka sukses, mereka berhasil. Paulus bilang begini, kalau engkau percaya Tuhan, kekuatan kuasanya di dalam engkau sadar posisimu di dalam Tuhan. Paulus bilang, dia tidak hanya dapat melakukan sesuatu bagi engkau, dia dapat melakukan jauh lebih banyak. Kalau ekspektasimu 1, Tuhan bisa buat 1000. So, jauh lebih banyak. Saya berharap saudara mengerti ini. Tapi dalam struktur bahasa Yunaninya, itu sesuatu yang superlatif. Perbandingan yang gak ada banding. Paulus bilang, dia dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Kalau engkau bisa buat 1, Tuhan bisa buat 1000. Kalau engkau bisa buat 1000, dia buat 1.000.000. Kalau engkau buat 1.000.000, dia bisa buat 9. Persoalannya, saudara dan saya hanya bisa buat 1. Benar gak? 1 pun terseok-seok. Benar? Nafas hampir putus, setengah mati. Dan Paulus bilang begini, di dalam Tuhan kau punya kuasa. Dan kuasa itu memampukan engkau untuk melakukan sesuatu. Tapi ingat, engkau punya Allah yang mampu melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Saya ingin saudara pagi ini datang dengan masalah, saudara datang dengan persoalan, saudara datang dengan air mata, saudara datang dengan kebimbangan, ketakutan, keraguan-raguan, pergumulan. Katakan, Tuhan,
saya tidak bisa atasi masalah ini, tapi Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak. Amin. Jauh lebih banyak dari apa? Pertanyaannya, dari yang kita doakan atau pikirkan. Persoalannya begini, kenapa Paulus bilang begitu? Karena begini, kecenderungan orang Kristen hanya berdoa kalau ada masalah. Kita buat dulu, waktu nggak berhasil, baru mari kita berdoa. Mungkin bukan kehendak Tuhan nih, atau mungkin ada dosa nih. Mari selidiki hati kita, mari kita nyanyi selidiki aku. Tapi waktu buat pertamanya nggak tanya Tuhan. Waktu jalani pertamanya nggak tanya Tuhan. Analisa ini, analisa itu. Mengerti maksud saya? Tapi waktu ada masalah kita datang. Paulus bilang begini, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak ya dari yang kau doakan. Waktu kau punya masalah, engkau berdoa, Dia mampu melakukan jauh lebih banyak dari itu. Yang percaya bilang amin. Amin. Yang kedua, Paulus bilang begini, tidak hanya yang kamu doakan, yang kamu pikirkan, yang kamu imajinasikan. Persoalannya begini, kita banyak berpikir dan berimajinasi, tapi kita takut meminta kepada Tuhan. Benar nggak? Halo? Benar? Benar? Saya mengalami itu. Kalau saudara tidak mengalami itu, tidak boleh. Waduh, saya pikir Tuhan bagaimana kalau begini? Kalau dia jadi begini bagaimana ya? Berdoa nggak ya? Kayaknya terlalu besar ya. Nggak mungkin ya. Ngerti? Nah? Waduh, Charles, kamu ini dari kampung, masa iya sih bisa? Ngerti nggak? Siapa sih kamu? Nggak mungkin. Tapi Tuhan bilang, jangankan doa, pikir aja. Kau pikir aja, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari itu. Wow, dahsyat. Tadi saya bilang perangko. Kenapa saya sedang kirim aplikasi saya untuk melanjutkan studi doktoral saya di Eropa dan di Amerika. Saya sedang kirim banyak. Dan waktu saya kirim, seperti lihat ke diri saya, kamu bisa nggak? Apa kamu mampu? Kamu bisa nggak? Apa kamu mampu? Saya lagi siap ayat ini bagi firman, bagi khotbah hari ini. Dan waktu saya siapin, saya bilang, Tuhan, saya khotbah kepada jemaat, sekarang saya mau lakukan. Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang saya doakan dan saya pikirkan. Amin. Amin. Saudara berpikir bahwa tidak mungkin bisnis ini berhasil. Mana mungkin bisnis ini berhasil? Tapi itu Alkitab berkata, Dia mampu melakukan jauh lebih banyak dan tidak hanya yang kau doakan. Kau berlutut menangis, Tuhan tolong saya, tidak. Pikir saja pun Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari itu. Yang percaya bilang amin. 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 Dengan kata lain, mulai hari ini Bapak Ibu Saudara sadar siapa saudara di dalam Tuhan, posisi saudara di dalam Tuhan, dan kuasa yang saudara punya di dalam Tuhan, dan berani meminta kepada Allah. Halo, minta kepada Dia. So Dia Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kita minta dan kita doakan dan kita pikirkan. Luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. 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 Lalu saudara bilang, bagaimana Dia mau melakukan itu? Bagaimana Dia mau melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau yang kita pikirkan? Paulus bilang, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa itu sedang bekerja. Paulus bilang, kau hanya perlu sadar. Kamu nggak sadar bahwa kuasa itu sedang bekerja. Ngerti ya? Ngerti ayat itu ya? Paulus bilang begini, seperti dari yang ternyata, yang terbukti, yang sedang berjalan, yang sedang berlangsung, kuasa itu sedang bekerja, sedang energia, sedang proses di dalam kamu. Tapi kamunya retreat, mundur, nggak berani minta, nggak berani berdoa, nggak berani percaya, nggak berani klaim. Sedangkan Tuhan bilang begini, Allah sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kamu doakan dan kamu minta. Jaminannya apa? Kuasa itu sedang bekerja di dalam engkau. Amin. 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 Kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa. Kata kuasa yang dipakai di sini adalah dunamis. Potensi kuasa. Dengan kata lain, kuasa itu tidak terbatas. Dia mampu meledakkan,
melakukan, berbuat sesuatu, apapun itu. Dan kuasa itu bekerja di dalam engkau. Lokasi, sarana, kuasa itu bekerja di dalam saudara dan di dalam saya. Amin. Sejak kita di dalam Kristus, Alkitab bilang waktu kita menerima Dia, Dia menjadikan kita anak. Dan waktu kita menjadi anak, Dia memberi kita Roh Kudus. Amin. Kita punya kuasa. Kuasa ini sedang bicara tentang the working power of the Holy Spirit. Pekerjaan kuasa Roh Kudus yang memotivasi, memberi saudara iman, memberi saudara keberanian untuk maju dan berkata, Tuhan, Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang saya doakan dan saya pikirkan. Ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Sekarang Paulus beralih. Tadi nuansanya petisi, minta, Tuhan kasih kami kuasa, kasih kami berdoa, kami pikir, kami percaya kamu bisa berbuat bagi kami, Engkau bisa beri bagi kami. Sekarang beralih, ayat 21, Paulus bilang, oke, cukup sudah. Cukup, kita sudah tahu bahwa di dalam Dia kita punya kuasa, posisi kita benar, kita punya kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21 Paulus bilang ini, mari kita beri pujian bagi Tuhan. Amin. Mari kita persembahkan segala kemuliaan bagi Dia. Paulus bilang begini, bagi Dia. Dia siapa? Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Dia Allah yang sedang bekerja di dalam saudara dan saya. Dia Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kau pikirkan dan doakan. Dia Allah yang memilih engkau bahkan sebelum dunia dijadikan. Dia sudah panggil engkau dengan nama. Alkitab bilang Dia sebut nama kita satu persatu. Dia Allah yang mengontrol dan mengetahui segala sesuatu. Paulus bilang bagi Dialah kemuliaan dan hormat. Amin. Amin. Tugas gereja tidak hanya meminta, saudara dan mari kita jujur. Waktu kita datang kepada Tuhan, yang pertama kita datang adalah list permintaan. Kita ke belanja, ke shopping. Sudah tahu kalau mau ke supermarket, catat nomor 1 bawang, garam, apalagi supermi, apalagi gula, beras, daftar. Kadang kita datang ke Tuhan seperti itu, daftar, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Tapi kita lupa mengembalikan hormat dan pujian kepada Allah. Amin. Kita lupa menyembah dan memuji Dia sebagai Allah. Dia bukan hanya penyuplai apa yang kita minta. Dia bukan supplier. Saya minta ini ya, order yang bulan depan A, B, C, D. Kalau nggak belum, kenapa ya saya sudah order nggak dikasih ya? Oh belum bayar, oh iya ya, per bulan belum kasih. Ngerti sekarang orang Kristen beroperasi seperti itu. Kenapa ya saya nggak diberkati? Mungkin ada dosa, per bulan belum kasih mungkin. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dan menghadap Tuhan berkata, Tuhan, aku menyembah Engkau sebab Engkau Allah. Amin. Amin. Aku memuji Engkau sebab tanpa Engkau saya tidak ada hari ini. Seberapa hebat, kaya, pintar, jagonya saya, kalau tanpa Engkau hari ini saya tidak bisa berdiri. Amin. Tuhan, kalau tanpa kasih karunia-Mu, hari ini saya tidak bisa layak berdiri dan menyembah Engkau. Bahkan kitab Ayub bilang begini, mau angkat tangan saja susah. Mengangkat tangan saja susah kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Dan Paulus mengingatkan kita, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Kembalikan segala hormat dan segala pujian bagi Tuhan waktu Dia menjawab doa-doa kita. Amin. Kembalikan. Kadang saya dikejutkan oleh Tuhan. Sebab ada hal yang saya tidak doa, saya hanya pikir, minta, wah enak ya kalau punya, wah kalau Tuhan bisa buka jalan. Enggak minta, tapi Tuhan mampu membaca pikiran saudara. Yang percaya bilang amin.
Dia mampu membaca pikiran, dia menyelidiki motivasi hati. Dan kalau pikiran yang meminta dilandasi dengan motivasi hati yang benar dan kudus, tidak ada alasan untuk Allah tidak memberi. Dia pasti memberi bagi kita. Amin. Sebab kita bilang dia memberkati, dia memberi, kita anaknya. Tapi Paulus bilang begini, waktu engkau diberkati, waktu engkau dilimpahi oleh berkat, jangan memandang orang lain rendah. Amin. Saya punya mobil, dia jalan kaki, bye-bye. Mengerti? Jangan. Sebab kalau engkau sadar bahwa semua datang dari Tuhan, engkau menikmati berkat Tuhan dengan mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Saya tinggal di HDB, kamu tinggal di ABC. Mengerti ABC? Nggak mengerti. Saya juga nggak tahu, Pak. Maksudnya kondominium. Saya tinggal di lantai 11, kamu landed, ternyata yang di bawah lebih tinggi dari saya. Mengerti maksud saya? Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Sebab seperti kasusnya Ayub, Tuhan bisa ambil dalam 1 hari. Yang percaya bilang amin. 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 Tuhan bisa ambil kapan saja. Sebab dia berhak mengambil. Sebab dia yang memberi, dia mengambil. Itu yang Ayub bilang. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama. Persoalannya waktu hati kita terikat dengan job, terikat dengan bisnis, terikat dengan harta, terikat dengan kesenangan, itu masalah. Waktu Tuhan ambil, sakit. Kenapa? Itu bukti bahwa hati kita terlalu melekat terhadap harta dan milik dan belonging, ya, bahasa Indonesia belonging, kepemilikan. Attitude, sikap yang baik adalah membuka tangan saudara dan katakan, Tuhan, ini milikmu. Kalau engkau percayakan bagi saya akan pakai untuk kemuliaan namamu. Tapi kalau engkau ambil pun, terpujilah namamu. Aku lahir telanjang, aku pulang telanjang, kata Ayub, kata firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu Paulus bilang begini, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Paulus sedang bilang begini, kemuliaan harus diberikan oleh jemaat. Jemaat adalah tempat di mana kemuliaan dinaikkan. Gereja, tugas gereja adalah memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya bilang amin. Sebab kita bilang begini, di dalam jemaat kemuliaan diberikan. Waktu kita memberikan kemuliaan di dalam jemaat, Paulus bilang begini, tapi jemaat tidak bisa berfungsi tanpa Yesus. Betul? Sebab Alkitab bilang Yesus adalah kepala. Benar nggak? Yesus adalah kepala, jemaat adalah tubuh. Tubuh tidak akan bisa berfungsi kalau kepala lepas. Benar? Oleh karena itu Paulus bilang, waktu kemuliaan diberikan di dalam jemaat, pujian dan kemuliaan itu pasti keluar di dalam Kristus kepada Allah Bapa. Yang percaya bilang amin. 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 Persoalan hari ini banyak orang ingin mencuri kemuliaan Tuhan di dalam jemaat. Dengan kata lain, dia ingin jadi kepala di dalam jemaat. Benar gak? Harusnya pujian diberikan kepada Tuhan, dia minta pujian bagi dirinya. Harusnya kemuliaan diberikan bagi Tuhan, dia minta kemuliaan bagi dirinya. Dari mana kita tahu? Kalau dia nggak dikasih kesempatan, kalau dia nggak dipuji, kalau dia nggak dikasih senang, kalau dia nggak diberi perhatian, mulai ngambek, mulai nggak suka. Loh, ingatlah bahwa kita semua ini hamba, benar? Setinggi-tingginya engkau hamba. Dan coba bayangkan hamba dengan hamba berantem. Waduh, kamu hamba ya? Aku juga hamba. Oh, kenapa kamu jadi hamba? Ya kita hamba dong. Mengerti gak? Berhantam, bertengkar, bertikai tanpa lupa bahwa Paulus bilang gini, kita adalah penerima kasih karunia, grace recipient, yang kalau tanpa Tuhan kita tidak eksis hari ini. Amin. Jadi melayani saja, orang puji tidak puji, pelayanan saya untuk Tuhan. Amin. Melayani saja, orang senang tidak senang, saya melayani Tuhan.
kemuliaan kembali kepada Tuhan. Melayani dan beri yang terbaik kepada Tuhan. Orang mengapresiasi pelayananmu atau tidak, matamu tertuju kepada Tuhan. Amin. So kalau engkau melihat manusia, engkau pasti kecewa. Yang pertama. Yang kedua, kalau engkau melihat manusia pasti ada kurangnya, nggak pernah bisa sampai kepada ekspektasi. Benar nggak? Waduh, sudah datang ibadah jam 9, saya datang jam 8, salah juga. Maunya jam berapa sih? Tapi kalau kita melayani Tuhan, terlambat atau tidak, tapi hati ini untuk Tuhan, Dia senang. Amin. Sebab tujuan kita memuliakan Dia. Tujuan kita memuliakan Dia. Sadar bahwa kita semua harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Pada akhirnya kita bergandengan tangan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita berkata, kawan, bagaimana kabarmu? Saya punya masalah. Ingat, posisimu di dalam Tuhan luar biasa. Amin. Ingat bahwa ada kuasa dalam engkau. Mari bergandengan tangan, kita meminta kepada Tuhan. Lalu, sampai kapan kemuliaan itu diberikan? Alkitab bilang, turun temurun. Kata turun temurun sedang bicara tentang generasi, sedang bicara tentang usia, sedang bicara tentang waktu. Turun temurun, generasi 1, 2, 3, turun temurun. Dengan kata lain, Allah harus diberikan kemuliaan selama napas ini ada di hidup kita. Amin. Sebab ada saatnya satu generasi itu lewat. Generasi opa saya sudah selesai. Opa saya dulu kalau duduk sama dia suka cerita dulu perang sama Jepang. Sekarang sudah jadi abu, sudah selesai. Generasinya sudah lewat. Paulus bilang, marilah kita memberikan kemuliaan kepada Allah di dalam jemaat melalui Yesus Kristus. Turun temurun, kita pass on, kita ajarkan kepada generasi berikut, kepada orang-orang di bawah kita, kepada pemimpin-pemimpin yang kita pimpin untuk mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Turun temurun. Usia. Apakah hanya turun temurun? Tidak. Paulus bilang sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, saat generasi ini jalan terus, tiba-tiba kitab 1 Tesalonika bilang, sangka kalau ditiup langit terbuka, Yesus datang. Sampai hari itu generasi selesai. Nah, waktu selesai. Waktu tidak eksis lagi waktu itu. Menit, detik tidak berfungsi lagi waktu itu. Waktu dia kembali. Dia raja di atas segala. Dia kembali. Waktu itu Paulus bilang, tetap kemuliaan harus diberikan kepada dia. Selama-lama-lamanya. Oleh karena itu kitab Wahyu bilang begini, siang dan malam ke-24 tua-tua berkata, kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Benar? Benar itu? Kitab Wahyu bilang. Di hadapan Tuhan mereka mempersembahkan korban dan berbilang, kudus, kudus, kuduslah Allah semesta alam. Kitab Wahyu berkata. Dan semua bangsa, semua kaum, semua bahasa berlutut dan berkata, kudus, kudus, kuduslah semesta alam. Sampai selama-lamanya kemuliaan itu harus diberikan kepada Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Aplikasinya begini, kita tidak hanya memuliakan Tuhan waktu kita senang. Benar nggak? Kalau kita lagi diberkati masih dari jauh, apa kabar Pak Ferry? Puji Tuhan, senang, puji Tuhan. Kalau ada masalah, apa kabar Pak? Nggak puji Tuhan deh. Tapi Paulus bilang begini, pujilah Tuhan turun temurun sampai selama-lamanya. Sakit, sehat, beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Diberkati, tidak diberkati, beri kemuliaan bagi Dia. Berkelimpahan, berkekurangan, beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Amin. Lalu Paulus tutup dengan kata amin. Amin. Dia warna sendiri, kuning. Bukan boltar, di sini nggak ada boltar. Dia menutup rangkaian pasal 1 sampai pasal 3. Kata amin berarti ya benar dan terjadilah demikian. Itu kata amin. Amin. Dan saudara bayangkan, saudara tahu waktu Paulus tulis kata amin, dia mengharapkan jemaat yang mendengar, membaca, menerima firman Tuhan ini membalas amin Pak Paulus. Amin Rasul Paulus. Sebab di dalam Dia posisi saya benar. Di dalam Dia saya punya kuasa.
Di dalam Dia, apa yang saya doakan dan saya pikirkan, Dia mampu melakukan jauh lebih besar. Di dalam Dia, oleh kekuatan yang bekerja di dalam saya, memampukan saya untuk berkemenangan atas persoalan dan masalah saya. Di dalam Dia, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala pujian dan keagungan hanya diberikan bagi Dia. Apa jawab saudara? Amin. Apa jawab saudara? Amin. Amin. Dengan kata lain, harusnya seperti itu. Amin. Amin. Saudara bilang amin. Kalau Paulus suruh amin, saudara nggak amin. Saya bilang amin, saudara amin. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Paulus seperti pasang materai capis dan disahkan di hadapan mahkamah apa nih? Disahkan, amin, ya benar. Itulah yang Allah mau di dalam. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara alami kali ini, tapi saya berdoa dan saya berdoa dan saya berdoa dan saya minta supaya Tuhan membuka mata hati saudara dan saudara mengerti betapa kayanya kuasa kemuliaan yang bekerja di dalam saudara. Amin. Saya ingin kalau hari ini saudara datang dengan suatu doa, saudara sedang minta sesuatu, saya minta pagi ini sebentar saya akan ajak kita berdiri bersama dan serahkan doa itu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang saya doakan dan saya pikirkan. Saya akan kasih waktu saudara untuk berdoa dan berpikir sesuatu yang selama ini ada di sini tapi saudara takut minta. Minta saja. Terjadi nggak terjadi, setidaknya saudara minta. Benar? Sebab Allah menjawab doa kita dengan ya, atau dia tunggu dulu, atau dia bilang tidak. Tapi Dia pasti jawab doa kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik datang ke depan.